Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Suyoto dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada diskusi kali ini, kami mengambil film Eagle Eye. Berikutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rizal Valencia dengan NPM 2007 10703. Saya Carlos Immanuel dengan NPM 2007 10765. Saya Han Wintang dengan NPM 200710705. Saya Juan Justianto Wahyu dengan NPM 200710713. Berikut adalah peta konsep pada presentasi kami. Yang pertama yaitu aplikasi, yang kedua ruang permasalahan AI, yang ketiga cabang-cabang AI yang digunakan, dan yang terakhir pohon kecerdasan buatan. Yang pertama aplikasi. Pada film Eagle Eye, aplikasi yang terdapat di dalamnya yaitu aplikasi ARIA atau kepanjangannya Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analysis. Aplikasi yang bernama ARIA dibuat oleh Amerika, merupakan teknologi yang dibuat untuk mengelola dan mengamankan pertahanan di Pentagon. ARIA memiliki beberapa konsep dasar seperti acting humanly, thinking rational, dan acting rational. ARIA berinteraksi dengan manusia melalui alat komunikasi berupa handphone, dibantu dengan sistem yang digunakan untuk berjalan. Sistemnya berbentuk tabung yang memiliki kemampuan layaknya CPU atau superkomputer yang memuat semua data manusia di dunia. Sebuah sistem yang bisa membaca pikiran manusia dan bisa membaca gerak-gerik manusia yang sedang ditawan. Ini merupakan mesin penjepit yang digunakan di dalam film Eagle Eye. Mesin yang digunakan untuk mengangkat benda berat yang dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia. Pada saat ini belum ada sistem yang dapat menjalankan mesin tanpa campur tangan manusia. Ini merupakan layar pendeteksi barang yang digunakan di bandara yang dapat mengubah isi koper seseorang. Sistem ini dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia seperti pelacakan keberadaan seseorang, dapat melakukan penyadapan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dan dapat mendeteksi wajah seseorang menggunakan sidik jari manusia, sehingga sistem akan mendapatkan informasi tentang seseorang yang wajahnya telah terdeteksi. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut ini adalah beberapa kecanggihan yang dimiliki oleh ARIA. Yang pertama, ARIA mampu memantau segala kegiatan Jerry Shaw dan Russell Holloman. Ini adalah tokoh utama dalam filmnya. Yang kedua, ARIA mampu memantau teknologi kecanggihan di Amerika Serikat seperti kereta api listrik, mesin ATM, lampu pengantar lalu lintas kota, dan senjata pemusnah massal. Yang ketiga, ARIA dapat memantau setiap pergerakan manusia di bumi. Yang keempat, ARIA dapat mengetahui dan merekam semua isi pembicarakan telepon, termasuk isi SMS dari jutaan orang yang berada di Amerika Serikat. Yang kelima, ARIA dapat mengendalikan benda-benda mati seperti pesawat, saluran air, tower listrik mobil, penghancur mobil, derek, dan benda-benda lainnya di tempat rongsokan sekitar dermaga. Yang keenam, ARIA mampu melakukan face recognition melalui handphone dan pengenalan suara yang terhubung dengan jaringan. Yang ketujuh, ARIA dapat mencocokkan wajah tersangka terorisme melalui teknologi pengenalan wajah dan juga pengenal suara. Yang kedelapan, ARIA mampu menganalisa masalah dan memberikan rekomendasi serangan. Yang kesembilan, ARIA mampu menunjukkan cara mengenali Jerry Shaw dan Russell Holloman, yaitu dengan cara
bisa data yang dimiliki oleh database Amerika Serikat, mulai dari rekaman percakapan, telepon, rekaman video CCTV, aktivitas jejaring sosial, dan berbagai hal yang terhubung dengan jaringan. Yang kedua, ruang permasalahan AI Arya. Ruang permasalahan Arya yang pertama adalah susah dikontrol. Karena Arya sangat susah dikontrol, dia berpikir seperti layaknya manusia dan memiliki tujuannya tersendiri saat diciptakan oleh pembuatnya. Dia sangat susah dinonaktifkan oleh orang tertentu. Arya hanya dapat dinonaktifkan oleh orang yang membuatnya dan juga keluarga orang yang membuatnya. Sehingga itu dapat membuat Arya tidak bisa dinonaktifkan jika pembuatnya ataupun keluarga yang membuatnya sudah tidak ada di dunia. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, yaitu cabang-cabang AI yang digunakan. Cabang AI yang digunakan yang pertama yaitu search. Arya dapat melihat data-data seseorang hanya dengan melihatnya. Dan juga Arya dapat memberitahu jalan saat sedang berkendara. Yang kedua, visual pattern recognition. Arya dapat melihat layaknya seperti manusia melalui kamera dan dapat mengetahui objek apa yang sedang berada di depannya. Yang ketiga, machine learning. Arya dapat melakukan sebuah proses tanpa harus diperintah atau dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Serta Arya dapat memproses berbagai data yang didapatkannya sehingga tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan yang lampau. Yang keempat, knowledge engineering. Arya dapat mencari jalan keluar dan cara untuk bebas dari penjara, kejaran polisi FBI, dan dapat mengaturnya dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya. Yang kelima, natural language processing atau NLP. Arya dapat mengerti bahasa manusia dan dapat berbicara dengan manusia. Yang keenam, speech recognition. Arya dapat menerima kata-kata yang diucapkan kepada dirinya. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah kecerdasan buatan. Pohon kecerdasan buatan. Pengetahuan yang ada di aplikasi. Yang pertama adalah komputer visi. Arya dapat leluasa menggunakan kamera-kamera yang terhubung dengannya sehingga dapat digunakan sebagai indera penglihatan. Yang kedua adalah pemrograman otomatis. Arya dapat menelpon orang tanpa harus diperintah oleh penggunanya dan masih banyak hal yang dapat dilakukan tanpa diperintah oleh penggunanya. Yang ketiga adalah pengenalan pola. Arya dapat memberi kemampuan kepada komputer dalam mendeteksi keberadaan suatu objek atau peristiwa pada suatu lingkungan dan dapat menentukan nama atau jenis dari objek atau peristiwa tersebut. Yang keempat adalah pemahaman ucapan. Arya dapat mendengarkan pembicaraan orang dari berbagai cara seperti deteksi suara, gestur bibir, dan gerakan benda. Kelima adalah biologi. Arya dapat melihat DNA dari seseorang dan mencocokkannya dengan DNA orang lain, apakah itu sama atau tidak. Keenam adalah matematika dan statistika. Arya dapat mengukur dengan tepat waktu suatu kejadian dan juga dapat mengetahui jumlah populasi yang ada di suatu tempat ataupun jumlah lainnya. Ketujuh adalah logika. Arya dapat memiliki pemikiran dan logika sendiri, seperti halnya manusia, di mana dapat membuat Arya dapat mengambil keputusan sendiri dengan data yang dimilikinya tanpa harus dikendalikan oleh user. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.